ya. Kakak bisa melihat di atas ada tanda rekaman rekornya menyala ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya kakak-kakak. Walaupun peserta kita belum mencapai maksimal, tapi ya kita sudah bisa action ya, kita masuk. Ini adalah jimit awal kita dalam program PKG PJOK. Nah, di sini kakak-kakak tidak ada yang perlu sungkan-sungkan jika ingin bertanya. Silakan raise hand. Kemudian pada saat yang lain, sementara memaparkan ya, yang lain mohon ditutup mic-nya ya. Jadi saya akan coba share materi kita pada malam hari ini. Bentar ya. Sudah bisa dilihat kakak-kakak materinya? Sudah Kak, sudah. Bisa Oke. dilihat Kak. Ya, ini adalah slide awal kita, orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Materi ini ada keterkaitannya dengan materi orientasi umum yang tadi siang kita ikuti bersama dalam kegiatan Zoom bersama BGP. Jaringan ini. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ini perkenalan ya. Perkenalan kita, nama saya Nur Hayati Gani. Saya bertugas di SDN 3 Ponelo Kepulauan. Jadi dalam sesi awal ini adalah sesi perkenalan kita ya. Nah, kakak-kakak agar komunikasi di antara kita itu semakin kuat, erat ya. Nah, kakak-kakak coba perkenalkan dirinya, menulis nama lengkap, kemudian ada muncul di sana slide? Ada. Ada Kak. Kakak-kakak menulis nama nama lengkap di chat room ya. Tulis nama lengkapnya, kemudian ini contohnya nama peserta, nama benda, dan alasan mengapa menggunakan benda itu. Kakak paham? Iya.
Silakan menulis di chatroom ya. Nama lengkap, kemudian nama benda apa saja, mungkin benda favorit lah. Kemudian alasan mengapa mengambil benda itu menjadi mungkin ya menjadi acuan kita di dalam pembelajaran atau apa ya. Silakan ya. Sambil menyimak. Nah, agenda kita hari ini materi orientasinya 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, kemudian 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, 5 menit pengantar lakukan, itu ada pada modul 2.1, kemudian 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, 5 menit kesepakatan kelas, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta ya. Kemudian setelah slide ini selesai, materi orientasi ini, kita akan berpindah pada modul 1.1 ya. Ini 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda, kemudian 15 menit mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. 10 menit apa itu refleksi, itu 7 karakteristik pada praktik mengajar efektif. Kemudian 10 menit analisis cerita, 5 menit refleksi dan foto bersama. Saya next ya. Nah, tujuan sesi materi orientasi. Silakan kakak menulis di chatroom sambil mendengarkan, memperhatikan slide ini ya. Nulis nama, benda, kesukaan, kemudian alasannya. Mengapa menggunakan benda itu. Nah, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, ini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Pasti pertanyaan ini ada pada kita semua ya, sebagai pelaku, pengampu, mapel PJOK di sekolah. Sebenarnya tujuannya itu apa ya? Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa, kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Kakak-kakak bisa mengetikkan jawabannya di kolom chat sambil sesekali menggali jawaban peserta yang terlihat ya, yang menarik. Itu ya. Ini apakah betul? Saya lanjut dulu ya karena banyak slide-nya ini. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ini ya. PJOK itu dalam Asian Games 40 tahun terakhir ini ditampilkan seperti diagram ya. Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Nah, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Walaupun ada data ini dalam Asian Games dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, tetapi hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Perkembangan apa yang dimaksud? Yaitu perkembangan pembelajaran PJOK yang sedang diampuh oleh kakak-kakak. Dan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia, coba kita cek ya. Kakak-kakak juga ini, maksudnya ini bisa mengumpulkan beberapa jawaban yang dapat mengarah ke prestasi dan menunjukkan data perkembangan prestasi ya.
Maksudnya begini. Jawaban dari kakak-kakak, ini adalah sekedar pemantik ya. Ini pemantiknya apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, sekarang kembali ke kakak-kakak. Kembali bagaimana data perkembangan prestasi yang dalam kurun 40 tahun ini. Jadi, pastilah saya contohkan Kak Risno, Kak Refki, Kak Chandra, dan kakak lainnya pasti memiliki pengalaman hal-hal yang signifikan yang mungkin menarik bagi kakak-kakak atau merupakan suatu hal yang mungkin tidak perlu dikembangkan lagi atau bagaimana ya. Jadi kakak-kakak di sini diajak untuk bernalar, mengingat-ingat. Nah, kalau melihat data games ini, Asian Games ini dalam 40 tahun terakhir, nah bagaimana prestasi PJOK itu? Apa betul? Ini maksudnya ya, diagramnya ini. Nah, ini lagi ada yang menyimpulkan atau berasumsi bahwa apakah betul PJOK itu hanya sebagai hiburan? Jadi mungkin, ini saya contohkan ya, dari Kak Risno mungkin, kalau bagi saya atau teman-teman lainnya, PJOK ini adalah hanya sebagai hiburan. Atau itu pendapat dari mungkin orang tua murid kah? Atau peserta didiknya juga yang ini PJOK yang tipe guru kasih dan tipe guru ini hiburan. Ini kan beda-beda pendapat setiap orang. Jadi di sini hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Ini kalau berbicara hiburan. Kemudian, apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ini gambaran asumsi orang yang berbeda-beda terhadap PJOK itu. Jadi, pemahaman setiap orang, cara melihat sudut pandangnya bahwa PJOK itu seperti apa, karena pada kenyataannya orang itu beranggapan entah dia peserta didik atau orang tua murid atau warga sekolah lainnya ya, yang mungkin melihat ini PJOK ini kurang berolahraga terus. Mungkin seperti itu kan. Jadi hiburan ini cuma untuk mbak olahraga saja, padahal tidak seperti itu ya. Tapi kakak-kakak bisa menuangkan semua asumsi berdasarkan pengalaman yang dijalankan oleh kakak-kakak selama ini pada ruang elaborasi. Nanti setelah jimit ini, kakak-kakak masih buka lagi LMS, kerjakan elaborasi. Di elaborasi itu, kakak-kakak saling menyatakan pandangannya terhadap PJOK yang dijalankan. Pelaku-pelaku PJOK ini yang mungkin dari satu peserta memiliki pandangan yang berbeda terhadap PJOK yang dijalankan oleh peserta lainnya. Jadi akan dituangkan di dalam elaborasi di LMS ya. Saya lanjut. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah. Itu hiburannya. Nah, terus apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, ini kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, di sini dari pernyataan slide ini ada terjadi tolak belakangnya. Di sini ada yang menganggap bahwa PJOK itu tujuannya hanya untuk kebugaran. Tetapi ada lagi yang berasumsi bahwa tujuan kebugaran itu bisa tercapai
apakah betul hanya tujuan kebugaran itu bisa tercapai hanya dengan PJOK. Jadi di sini kayak apa ya, pertanyaan yang saling bertolak belakang, tapi tujuannya sama. Bisa dipahami ini, kakak-kakak? Open mic ya kalau ingin bersuara. Saya next ya. Ini semua akan terjawab, akan keluar, akan tertulis di dalam ruang elaborasi di LMS kakak-kakak yang sebentar akan kakak-kakak kerjakan ya. Ini adalah gambaran-gambaran. Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK itu yang digunakan waktunya sebagai kerja bakti atau aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Nah, ini tantangan utama PJOK. Yang pertama itu krisis identitas. Krisis identitas itu adalah kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Ini ya. Tantangan PJOK ini tolong disimak kakak-kakak. Ini yang kita rasakan juga sebagai seorang guru. Yang pertama adalah krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Ini ya, ini bahasa Inggris susah ini. Kemudian yang ketiga, krisis fokus. Krisis fokus itu adalah bidang studi yang terfragmentasi, yaitu terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, jadi tiga krisis ini yang mendominasi tantangan kakak-kakak di sekolah dalam mengampu PJOK. Keterlibatannya dari tiga ini acuannya ini, krisis identitas, krisis arah, krisis fokus. Nah, slide berikut kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai titik-titik, ini adalah pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini ya tujuan pokok, tujuan utama dari PJOK, yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini menurut Lawson 2019. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, ini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ada pada kalimat ini ya, pemahaman baik orang tua murid atau peserta didik atau warga sekolah lainnya, mereka berpikir ini bahwa PJOK itu yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Tetapi ada dalam tanda kutip, di dalam menikmati gerak, ini ada tahapannya. Ini yang pertama, involving. Kemudian engaging, kemudian having fun, dan enjoying. Ini susah ini bahasa Inggris. Nah, di sini engaging ini tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen dan berperan.
Itu artinya ya. Kemudian enjoying tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Nah, dua item ini kembalinya ke atas lagi. Ke PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Karena memang selama ini hanya di sini kalimat ini yang dipahami orang bahwa PJOK itu apa sih? Ya sudah, memfasilitasi belajar menikmati gerak. Seperti itu ya. Jadi PJOK itu adalah sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Kemudian PJOK juga memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi ada dua item ini ya. Jadi tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen berperan dan tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Ini kalau kembalinya ke sini ke menikmati gerak ini. Nah, ini perkembangan pembelajaran PJOK. Ini kakak-kakak. Ini yang di slide sebelumnya yang saya paparkan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh kakak-kakak sebagai guru PJOK mengalami 3 krisis ya, tantangannya itu. Nah, ini kondisi bisa dibandingkan. Kakak bisa melihat kondisi saat ini. Ini yang pertama, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ini kondisi saat ini merupakan tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian kalau berpindah di sebelah, di tabel yang sebelah ini, kondisi yang diharapkan. Nah, kalau kondisi yang diharapkan itu sebenarnya yang diharapkan guru PJOK itu yang dapat memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nah, ini adalah PKG PJOK yang harus kita laksanakan, yang perlu dipelajari untuk meningkatkan kompetensi. Bermain di sini ya, dasarnya ini guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid dan bukan berpusat pada guru. Karena begini, selama ini kita kalau mengajar, ini kalau kita berbicara kurikulum sebelumnya, pembelajarannya itu kan masih berpusat pada guru. Sistem pengajarannya itu sistem komando. Jadi peserta didik melaksanakan apapun itu atas perintah guru. Nah, kalau di PJOK yang saat ini disesuaikan dengan kurikulum merdeka, nah PJOK itu yang memfasilitasi yang berpusat, memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid dan bukan pada guru. Jadi tidak ada sistem komando. Kembali lagi ke kondisi saat ini yang kedua, ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif. Ini kondisi saat ini ya. Praktik pembelajarannya yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk. Yang pertama fisik, yang kedua gender, dan yang ketiga abilitas. Ini yang saat ini ya yang kita jalankan. Praktik pembelajaran yang cenderung di sini berdasarkan bakat dan bentuk, dan sudah dibahas tadi, sempat ya dibahas di Zoom tadi ini. Kemudian kondisi apa yang diharapkan yang sesuai materi PKG PJOK saat ini disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Nah, ini yang diharapkan itu pembelajaran PJOK itu untuk semua peserta didik. Itu berarti tidak ada pemilah-milahan status gender. Mau fisiknya, bentuknya, mau gemuk, mau kurus, mau dia status gendernya dia laki-laki atau perempuan, dan abilitasnya, itu semua disatukan. Pembelajaran yang semuanya berpusat pada murid, tidak ada pemilah-milahan. Itu ya. Kemudian kembali lagi ke kondisi saat ini di bagian ketiga.
kebutuhan kondisi saat ini, yaitu kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kita berdiri di posisi yang 3 ini ya, 3 kalimat ini. Yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Tetapi yang diharapkan untuk kedepannya ini yang akan kakak-kakak jalankan setelah menempuh pendidikan selama 3 bulan, ini pembelajaran yang diharapkan. Pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi tidak ada aktif sepanjang hayat itu tidak ada batasan waktu maksudnya. Jadi karena memang intinya olahraga itu kan untuk kesehatan, agar kita tetap bugar, kita tetap sehat. Jadi pembelajarannya ini mengembangkan ini di keterampilannya ada, pengetahuan dapat, pemahaman juga dapat, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi semua dari slide awal yang saya paparkan tentang PJOK ini berkaitan semuanya ya kakak-kakak. Bisa dipahami? Kemudian ini tujuan dan dampak dari programnya. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Ini tujuan dan dampak program. Itu mengembangkan kompetensi guru PJOK secara terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian yang kedua, tujuannya ini meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi ini kakak-kakak tujuan dari program ini dilaksanakan. Di atas mengembangkan kompetensi, di bawahnya meningkatkan kolaborasi dalam kombel. Nah, kemudian dampaknya kemana? Slide ini ke bagian yang kedua ini guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Jadi sudah jelas sekali ya di sini guru pengampu PJOK itu mampu memfasilitasi seperti saya saat ini sebagai fasilitator. Saya memfasilitasi pembelajaran kakak-kakak. Jadi saya bukanlah pengajar, saya bukan guru, tapi saya adalah fasilitator. Tugas fasilitator yang utama adalah memfasilitasi kita belajar bersama. Kita mendampingi, mengarahkan. Kemudian ini dampak program yang selanjutnya dari PKG PJOK. Itu peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi ini sudah jelas sekali ya, ada 2 tujuan. Kemudian 2 yang biru-biru ini dampak programnya yang akan kakak-kakak dapatkan setelah mengikuti pendidikan PKG PJOK ini. Nah, slide berikut yaitu pengantar lakukan. Kakak-kakak, untuk lakukan ini adalah kegiatan aksi nyata. Tapi, kakak-kakak akan dapatkan kegiatan itu di modul 2, bukan modul 1. Karena modul 1 ini dia dimulai dari 1.1 sampai 1.6. Kakak-kakak sudah melihat kan dalam LMS? Ini adalah pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dilakukan. Yang pertama ini poin A, lakukan. Pembelajaran dalam modul ini
akan dimulai dengan Bapak Ibu, kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Nah, tugasnya Bapak Ibu apa? Kakak-kakak, tugasnya adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi kakak-kakak di sini akan diminta membuat rencana pembelajaran ya, RPP. Kemudian silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan. Ini adalah gambaran apa sih yang akan dilakukan oleh kakak-kakak. Nah, di dalam modul 2 ini kakak-kakak kita akan luring di sini, luring selama 1 minggu. Kemudian berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ini. Yang pertama, praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Jadi, kalau kakak-kakak sudah mau melaksanakan aksi nyata, tugas dalam LMS, nah videonya itu, aksi nyatanya itu sifatnya natural, tanpa editan. Tidak ada pengantar musik, tidak ada edit mengedit, videonya asli, berdurasi 30 menit. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Tentunya berdasarkan RPP ya, modul ajar yang kakak-kakak susun. Kemudian rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhannya peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Ini alur ya, jika mau mendokumentasikan aksi nyata, ini alurnya kakak-kakak. Tapi ini semua juga ada dalam LMS, ini hanyalah pengantar ya, pengantar materi. Kemudian yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Artinya, ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Jimit atau Zoom. Ini kakak-kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Kemudian yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Yang kelima, ini langkah yang kelima, batas waktu pengunggahan. Itu gelombang 1. Iya, ini gelombang 1 atau tanggal 8 Oktober pada saat elaborasi isi modul 2.1. Nah, kalau ini adalah gelombang 2 ya. Gelombang 2 itu nanti dimulai tanggal 22 Oktober. Jadi kakak-kakak ini masuk di gelombang 1 ya, bukan di gelombang 2. Sekarang masuk pada pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Pemetaan harapan dan kekhawatiran ini, mari kita mulai dengan pemetaan harapan.
tantangan, dan kontribusi. Kita dalam perjalanan PKG PJOK ini bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Itu ya, ini pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi setelah kakak-kakak menjalani pendidikan PKG PJOK. Ini harapannya secara bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Bisa dipahami kakak-kakak slide-nya, atau saya terlalu cepat membacakan slide atau bagaimana? Silakan open mic. Raise hand kalau ingin menyampaikan. Mungkin Ibu Fasil, Kak Fasil terlalu cepat atau bagaimana? Silakan. So pas dia, Kak. Oh iya, siap. Terima kasih ya. Saya lanjut. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi kakak-kakak. Ini adalah aplikasi. Lihat kursor saya. Ada di situ kelihatan? Ada Kak. Nah, kursor saya ini kita akan masuk pada aplikasi aplikasi Figma Jamboard. Nanti linknya saya akan sematkan di chat room. Kemudian kakak-kakak akan menjawab 3 pertanyaan ini dalam stick note. Tapi modelnya jadi seperti ini. Nah, ini. Ketika link saya sudah sematkan di chat room, kakak-kakak mulai masuk pada aplikasi ini Figma, ini modelnya. Ini aplikasi terbaru ya, pada saat kami pendidikan ini Fasil, kami tidak mendapatkan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini yang baru. Nah, kakak-kakak tinggal mengambil stick note di dalam aplikasi itu, kemudian mengirimkan jawabannya sesuai pertanyaan yang di atas. Ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama, apa yang harapan Bapak Ibu atau kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Itu pertanyaan pertama. Harapan yang ditanya, harapan setelah mengikuti pendidikan PKG ini, harapan kakak-kakak itu seperti apa? Silakan dituangkan dalam stick note. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Jadi kalau yang pertama yang ditanya harapan yang ingin didapat dalam PKG itu apa? Tentu jawabannya beda ya. Antara Kak Refki beda. Harapannya setelah mengikuti pendidikan PKG. Kemudian jawaban dari harapan dari Kak Risno beda lagi. Harapan dari Kak Chandra beda. Harapan dari Kak Arman beda. Jadi silakan dituangkan dalam stick note. Setelah linknya saya sematkan di chat room. Kalau ini berbicara tentang harapan setelah PKG nanti diikuti. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang ditanyakan adalah tantangan dalam mencapai harapan itu. Mungkin Kak Risno berpikir, oh tantangan saya selama mengikuti PKG ini, oh saya juga mengikuti PPG. Iya kan Kak Risno? Nah, tapi tantangan yang ingin dicapai dalam mengikuti PKG ini mungkin menurut Kak Chandra beda lagi. Menurut kakak-kakak yang lainnya beda lagi. Nah, kemudian sudah dipahami ya pertanyaan kedua? Saya next pertanyaan ketiga. Bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan? Jadi dalam pertanyaan yang ketiga ini yang ditanyakan di sini mengacu pada kontribusi. Kontribusi kakak-kakak itu untuk mencapai tujuan kegiatan apa? Harapannya juga apa? Dan mengatasi tantangan juga seperti apa? Jadi silahkan kakak-kakak menuliskan di stick note hanya berkaitan dengan kontribusi dari ketiga item ini. Tujuan kegiatan, harapan, dan tantangan. Kontribusinya seperti apa selama mengikuti program
PKG PJOK. Paham ya? Saya pindah, ini kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, ini kesepakatan. Jadi tidak ada di sini pemilah-milahan. Mungkin Kak Refki mantan siswa saya, jadi saya istimewakan. Tidak seperti itu. Jadi semua memiliki kesempatan untuk berpendapat, terbuka. Karena kita di sini ujung-ujungnya kita belajar bersama. Saya memfasilitasi pembelajaran kakak-kakak. Ini bukan saya menggurui, saya sebagai pengajar tapi hanya memfasilitasi ya. Jadi di sini beri kesempatan untuk semua peserta. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ini merupakan pembudayaan bagi kita ya, apalagi kita sebagai guru, tentu kita selalu memiliki pikiran yang terbuka, bukan yang sempit. Dan saling menghormati sesama peserta. Sekalipun mungkin, ini mohon maaf ya, Kak Risno mantan gurunya Kak Refki waktu SMA. Tapi karena kedudukannya di sini, sama-sama kita belajar PJOK, jadi kita harus berpikiran yang terbuka dan saling menghormati antara mantan guru dan mantan siswa. Paham kakak-kakak? Ya, oke. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan dengan cara off mic ya. Ini kesepakatan pembelajaran kita selama kita PKG PJOK. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tips-tips penguatan-penguatan sebelum kita memulai pembelajaran ini, kan saya memberi penguatan. Kita harus berpartisipasi penuh. Kita harus berdiskusi, berefleksi bersama, kita berkolaborasi. Itu maksudnya. Baik dalam jimit maupun dalam elaborasi. Pembelajaran asinkron. Pembelajaran asinkron itu kakak-kakak, itu adalah pembelajaran antara fasilitator dan peserta tapi dalam kelas LMS. Nah, jadi di situ saya perannya sebagai fasil, saya akan melihat mana peserta yang banyak merespon. Memberikan umpan balik, memberikan saran, atau menceritakan pengalaman-pengalamannya terkait pembelajaran praktik PJOK di sekolahnya masing-masing. Jadi di situ kita akan ada interaksi. Saya pun akan memberikan umpan balik di dalam LMS kakak-kakak itu. Kemudian yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup, on cam. Ya, selama kita jimit, kameranya selamanya dalam keadaan on cam. Nah, ini dilanjut dengan tetap maya 1.1, tapi saya share dulu ya di chat room untuk ketiga pertanyaan yang menggunakan Figma Jamboard ya. Bentar ya, saya ambil dulu, sematkan link.
Aduh, agak loading. Jaringan. Silakan ya kakak-kakak. Aduh. Linknya saya sudah sematkan di chat room. Silakan kakak-kakak masuk ke situ. Diklik saja ya linknya. Agak lama dia mau terbuka ini. Oke. Sudah ada yang bisa membuka? Cara mengambil stick note-nya ada di bawah itu. Itu stick note tinggal diklik, kemudian ditempelkan di dalam. Perhatikan kalau ada nama. Oh iya, ada nama itu Karisno. Saya pantau ini dari sini. Diklik setiap pertanyaannya ini. Ini untuk pertanyaan kedua. Silahkan. Lima menit ya. Izin Kak bertanya, untuk warnanya terserah atau sesuai warna? Iya, terserah. Terserah memilih warna apa. Kalau misalnya Karisno memilih warna misalnya biru, ya sudah biru saja di 3 pertanyaan itu. Kan ada namanya di bawah. Ada kan Iya, namanya? siap, Kak, siap. Oke. Ya. 5 menit ya, kemudian kita pindah ke modul 1.1. Siapnya masih loading, bisa masuk. Iya memang berat DP aplikasi ini. Semangat. Ya, semangat jaringan. Masih belum saya nih Kak. Iya. Dibuka kameranya ya, kakak-kakak, Kak Arman, Kak Nurdin, Kak Masrun, Pak Darfendi, karena ini direkord ya.
setelah ini dikirimkan lewat channel YouTube Kemendikbud data Jimit ini, rekornya ini. Diisi saja dalam kotak ini ya.
isi dalam kotak ini. Ini punya Karisno ini sudah di luar. Ke sini bawahnya. Isi dalam kotak ini. Kasih perkecil. Kotak yang kanan atau yang kiri, Kak? Ini. Ini kan pertanyaan pertama. Isi saja di lampiran putih ini. Ini pertanyaan kedua. Ini pertanyaan ketiga. Tidak diisi sekalian dalam satu kotak warna untuk ketiga jawaban, Kak? Oh, ini sudah disatukan. Tidak. Dia setiap pertanyaan satu stick note. Tapi kalau segabung, oh ya tidak apa-apa, biar saja. Yang penting diberi nomor kan? Bisa Nomornya, juga, Kak, ada bisa nomor. satu stick note. Oh iya, oke. Terus mana yang lain ini? Ini Kak Nurdin. Mana tadi? Itu Kak Refki. Cepat ya, 5 menit lagi. Boleh jawabannya simpel. Terus kalau suka cepat, satu soal, satu jawaban. Mana yang lain? Peserta lain kemana? Isi di kotak sini. Sudah. Tinggal ambil stick note dari sini. Ini contoh ya. Terus ini diisi. Bisa lihat semua? Diisi. Ambil ini tanda tangan untuk menggeser. Tapi kalau tidak pakai itu juga tidak apa-apa. Ini tinggal diisi. Itu dari saya, itu nama saya kan. Ayo isi saja di sini, mau kasih kecil. Makanya kalau cuma jawaban per satu nomor satu stick note, kan jawabannya kecil. Sedikit-sedikit toh. Tapi kalau digabungkan kayak punya
Mana-mana itu anu tadi. Oke. Mana punya Karisno? Ini punya Karisno di mana ini? Iya. Taruh saja situ. Terus yang lain. Mas Run, ambil stick note dari sini. Klik di situ. Langsung isi. Kalau cuma kecil-kecil, jawaban singkat-singkat kan, stick note kecil. Mau digabung kayak Karisno punya juga boleh. Sebenarnya dia satu pertanyaan, satu stick note. Satu pertanyaan, satu stick note. Nah, ini. Oke. Masih agak kecil, Kak Nurdin. Mau diisi satu kali itu 3 pertanyaan, 3 jawaban? Boleh mau disatukan satu kali, Kak? Iya boleh, yang penting taruh saja nomor-nomornya. Kalau Pak Nurdin merasa itu cepat, boleh. Oh iya, saya mau taruh DP nomor-nomor, Kak. Oke. Kasih ke sini dulu, kasih isi di dalam. Oke, situ saya Karisma. Pak Nurdin lagi. Ayo yang Kayaknya lain. macam agak berat ini aplikasi, tahu Kak? Soalnya Jakarta ini lari-lari sendiri DP. Iya, memang ini aplikasi baru. Berat. Ya. Iya. Dia tidak kayak Jamboard Google kan? Kalau Jamboard Google itu dia tidak terlalu berat begini. Sudah isi saja. Nanti linknya ini saya share di grup, baru kakak-kakak bisa belajar toh. Karena kita memakai paling banyak dalam setiap modul kita pakai Figma ini, Jamboard ini. Ayo. Hal yang baru ini. Iya. Ada lagi aplikasi lain, tapi paling banyak menggunakan ini, Figma. Ini. Nanti saya kirim linknya, kakak bisa belajar di situ. Supaya ini kita jimit lagi lu, saya tanggal 11. Jimit lagi. Kalau tidak salah 2 JP. Ayo, yang lain ke Mas Rum, tarik stick note ke sini. Kak Refki, Kak Chandra, tarik stick note ke sini. Kalau suka yang setiap ada pertanyaan. Iya, yang silakan. nomor 2 ini maksudnya harapan dalam program ini atau? Iya. Yang pertama ini, kalau yang pertama harapan kita setelah mengikuti selama mengikuti PKG. Yang setelah ya, karena kita dapatkan, yang ingin kita dapatkan selama PKG PJOK. Kemudian yang kedua, nomor 2, yang menjadi tantangan dan dalam mencapai harapan itu apa? Simpel sekali penjawaban. Yang pertama harapan dalam yang kedua tantangannya apa untuk mencapai harapan. Yang ketiga kontribusi diberikan dalam mencapai tujuan, mencapai harapan dan mengatasi tantangan. Jadi ada 3 ini, apa kontribusi yang diberikan?
Ini simpel sekali, biar cuma stick note kecil-kecil. Ya. Siap. Coba saya bantu ya, saya kasih stick note, baru kakak. Oh, tapi ada nama saya lagi. Tidak bisa, itu yang select. Saya tidak bisa stick note situ karena nama saya yang tertempel situ. Yang muncul. Ayo, yang lain. Ini langsung terekam di BGP ini ya. Kementerian. Ini yang lain. Nama jadi kesana kemari, tempel saja stick note. Baru langsung isi Kak, saja. mungkin yang Ya. mungkin yang jadi bingungnya teman-teman ini mau tarik bagaimana ini stick note mau mendapatkan warna ini. Tidak begini. Bisa lihat kan kursor saya? Ya Kak ya. Nah, ini saya klik stick note. Oke, terus tarik ke atas, muncul warna, pilih, klik pink, tempel. Udah, klik lagi. Nah, mau Stick dikasih note besar ini yang begitu kayak di Canva kan. Stick note yang akan dipilih itu tinggal ditarik dari yang di bawah ini, bagian bawah. Ya, betul. Nah. Jadi yang lain ini mungkin lagi. Mungkin masih cari mau isi di mana itu. Iya. Yang lain ini coba aku rampas dengan yang warna. Pantas saya lihat ini nama kurang baku tabrak kasar kamari nama ini. Iya. Ya, itu Kak. Kita putar-putar ini, Bu. Dapat lihat. Kita putar-putar. Jadi model stick note ini bebas mau tarik yang mana saja atau yang mana saja kayaknya. Baru mau keluar di situ, klik dulu. Dapat lihat toh? Tarik ke atas sedikit. Warna kurang mau pilih-pilih, mau hijau, mau ungu. Yang ini Kastepi yang gambar pensil ini gambar pensil di sampingnya itu Kastepi Kak Masron. Karena ini yang Berasa japru saya Kak. karena nama ini masih lari-lari berarti masih baca DP tanpa yang dia mau isi. Lari dari kenyataan. Ada baku rampas ini Kak DP warna yang di dalam. Ini saya hapus ya ke stick note ya. Jawaban Fendi. Jangan sampai semua 5 orang satu stick note. Klik itu yang kertas baku susun. Klik satu kali, tarik ke atas. Nah, dapat lihat warna. Kalau pilih saya itu cet warna. Kalau so klik, nah tarik ke atas. Kayak orang baru 2 kali yang ini coach. Iyo, kayak gitu nah. Itu saya tempel ke sana. Saya tinggal baru klik lagi ya. Ini tarik panah. Kayak orang karena nama ini kurang baku dusu terus. Contoh orang baterai save baru lagi sorong. Sama yang di Canva, sama yang di save itu di. Nah, ini sobanya stick note ini. Nah, itu baik sih, Jo. Semua bisa sebentar lewat. Mungkin Kak Nurdin punya kasih kecil sedikit Kak. Iya. Boleh, pokoknya ini tuh. Saya kasih kecil kalau dia lagi menulis serahkan. Asal jangan jangan geser ini aja. Kolom pertanyaan. Itu template dari BGP itu. Ini jangan digeser. Kalau mau sesuai itu. Saya punya kasih besar Kak supaya agak serius dapat baca. Iya. Boleh. Apa terserah jawab. Kenapa? Halo. Video call. Yang ini. Kasih saya jawaban yang simpel yang penting ada 3 Nanti saya langsung batur. Yang penting ada 3 termuat. Kalau satu stick note memuat 3 jawaban. Lihat ke sana kita itu yang kita jaga
Kita Yang jaga. mana? Itu kita pakai kursor ya. Ini kecil. Ini Yang saya di kasih ungu besar. ini 3 ini. Itu ngana klik baru ngana tahan kasih naik lari ke atas itu. Ini kertas ini. Lihat sampai arah panah. Nah. Ini yang ngana punya, yang ini. Lihat kita punya. Lihat kita punya. Ini kita ada di smile kuning toh ini kita pe kursor. Kita mau pindah kamar di ungu. Itu. Baru itu ngana klik tahan naik ke atas. Baru tempel, baru sebesar sekali. Masuk. Nah, oke. Siapa punya yang sobat? Mana? Ini kan masuknya ke satu yang Iya. lain. Ada 3 model itu Jalan kotak sendiri, segitiga itu yang ngana ambil. Tahan dia dulu, tahan ke sana baru geser. Sama dia geser. Ini Karisma punya. Coba lihat Karisma punya saya geser ya. Itu Karisma punya. Ayo mana yang lain? Start. Bikin 3. Jangan korek. Ulang-ulang. Geser ke sana. Nah itu. Tabel. Cuma baku anu dengan anu di sebelah nanti. Jangan dulu pindah di tabel itu. Iya, saya tidak bisa kontrol dari sini. Bisa menjadi kecil kalau saya anu. Ibu boleh kirim ulang link Punya yang di dekat pensil, taruh Jo. Kan Nurdin punya, taruh saya di dalam. Pokoknya taruh saya tempel saja isi jawaban. Lagi Nanti satu saya nomor, Kak. Nanti saya atur. Ini saya susun kemarin. Oke, jangan geser itu. Cuma ambil saja stick note. Next, kita turun. Ambil saja stick note. Bilang bisa pensil, itu kertas babagara naik turun. Baru klik 1 kali muncul warna. Pilih warna baru tempel, baru ketik. Kalau start tempel baru kurang kasih ketik. Klik lagi baru ketik. Saya tidak bisa bantu itu stick note so taruh bukan nama yang muncul. Cuma habis waktu di sini tuh orang 1,5 jam ini semua. baru tak keluar baru Nanti saya bagi di anu ini ya. Nanti saya mau bagi untuk latihan teman-teman ya. Nanti saya bagi supaya karena terus setiap Jimit hampir semua modul pakai begini. Nanti saya bagi DP link. Jadi teman-teman latihan di rumah. Iya Bu, kalau boleh linknya dibagi saja di grup. Besar. Oke. Tempat warga di ini tidak ada. Saya punya tempel di bawah sama Karisno, Kak. Iya, pokoknya taruh saya atur. Kalau punya tidak Nama Tidak bisa tidak tempel. Buti malah lari-lari oleh Kan Nurdin. Habis tempel ini. Anda ulang stick note. Baru itu. Ini sudah orang. Ini Saya punya sini sama ini mah ini stick note itu Oke. mana dia pertanyaan tadi tapi sudah digeser itu template hilang template hilang pula deh pertanyaan siapa yang sudah pembagian. Iya, saya sudah bisa kontrol di mana. Pertanyaan. Di mana pertanyaan?
Dari mana tuh? Sudah tambun dengan stick note yang besar ini, Kak. Dari mana tuh? Ya Allah. Tempel Tempel saja stick note, nanti saya mau atas. Tempel saja. Tempel saja. Yang pertama harapan, kedua tantangan. Aduh. Kekurangannya guru olahraga ini Kak, kekurangannya guru PJOK. Stick note tulis apa yang itu besar sekali ini, Kak? Sudah pelik pertanyaan. Nanti Ini- kita bantu saya bagi lagi sapol itu orang pakai itu lagi. Iya Bu, iya harus Garis untuk pembelajaran terapi. jangan berolahraga ini jaga sambunyi orang Kak. Sudah. Lagi ada. Boleh tunggu sampai susah aja. Kacau jaringan hilang-hilang. Iya Bu, jangan lagi. Baru jadi Steve Tidak boleh, Jobs. tidak. Tiada pertanyaan ini. Lagi. Yang satu harapan itu saja. Harapan saya mengikuti PKG PJOK. Kemudian tantangan. Putarnya jaringan Ibu. Aduh, lagi satu PPT yang saya harus selesaikan. Oke. Saya Oke, lanjut dulu Kak. Oke, saya lanjut dulu ya. Nggak mau. Oh, Pindah ke istiqomah. Kak, nanti kirim link Kak, saya punya tidak boleh. Nah, ini saya pindah. maka terus. Saya punya tidak boleh, saya punya tidak boleh. Ini ada kemari. Ini siapa? Itu tinggal mau bayi sih, saya sudah pindah-pindah. Ini perasaan soal Perasaan. Saya punya tidak boleh Kak, Bakar. Iki. tidak boleh buka. Siapa yang terputar Sub, tidak bisa buka. Tidak boleh saya Kak. Iya. Di sana di BTN. Nah, ini saya coba ke Chandra besar isi Jo. kadar Peli sudah hapus ini pertanyaan. Kamu ini dulu. Nanti kisah. Sudah saya punya. Jangan sering. Aduh. Apa ini jangan klik-klik apa ini? Masrun, ente jaga geser poli. Panurin ngabitos toh. Terus apa tuh pengen klik ini? Saya so pindah atas. Saya punya tidak boleh. Ada gambar lapangan bola tuh sudah tadi. Itu kita itu saja. Saya nggak usah isi Jo. Nah, Gambar nanti saya mau tidak boleh atur. Coba isen. Bu. Jaga jaringan. Iya. Ada di mana apa ini? Ibu, saya punya tidak boleh Ibu. Tidak Itu klik aja itu, klik. pilih lagi, tidak ada Ibu. Saya masuk ulang. Ada di chatroom, bukan chatroom. Baik chatroom. Keluar saya. Baru mau hapus PMM. Tidak ada. Ini siapapun ini. Siapa dia minta login ulang ya? Bagi Dia minta Terus nomor ada yang chatroom pakai itu aku. chatroom. sebagai itu cara Terus membuka saja di PNN. chatroom. BB mau hapus Saja PMM. chatroom. Ini link fitnah, jangan ada di chatroom. Tidak ada Ibu. Pas saya Ada. kirim kartu ulang, Ada, Kirim di mana? Coba saya ulang pernah. Oh, maksudnya ada keluar ulang ini. Iya, keluar saya Ibu tadi. Jaringan ada hilang, baru Oh iya tunggu. Yang tadi orang yang bulu. Sudah nanti lanjut ya nanti mau lanjut. Ini baru perdana ya, nanti lusa Bajimit ulang perdalam ini Figma ya. siap. Perdalam ini Figma ya. Siap. Kalau lusa, Itu Siap, Kak. Ada. oke. Saya Siap, Kak. pindah ke materi selanjutnya. Oh, sudah jadi kacau dengan Figma. Hari nama bos sudah lari-lari ke sana kamar ini nama. Biasa gambar lapangan orang.
Begitu guru olahraga, jangan kuat lari. Iya, diokai. Pengaruh jaringan Ibu. Iya. Jadi saya masuk di modul 1.1. Ini adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK yang ada hubungannya tadi dengan kuesioner yang kakak isi ya. Nah ini, aduh, iya jaringan mulai pulih. Oke, ini halo Bapak dan Ibu, kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agenda mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian yang kedua, analisis cerita. Disimak ya. Ini menurut Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, itu menurut Albert Einstein. Nah, ini mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Tindakan seorang guru, ini yang pertama, ini tindakan rutin yang kita sering lakukannya di sekolah. Yang pertama, mengabsen peserta didik, kemudian menyampaikan materi, yang ketiga meminta murid berbaris, yang keempat memberikan kalimat instruksi atau sistem komando. Ini rutin ya. Kemudian dan lain-lain. Nah, ini adalah sikap yang kita sering lakukan, yang rutin, kegiatan rutin. Nah, sekarang kita beralih ke refleksi perbaikan. Tindakan reflektifnya. Yang pertama, mengabsen dengan cara yang berbeda. Jadi kakak-kakak, kebiasaan kita dalam melakukan tindakan rutin mengabsen, ya paling kan kita hanya menyebutkan misalnya, saya contohkan ya, misalnya Dewi Chandra hadir atau tidak. Nah, itu kan tindakan rutin. Kita langsung kalau dia hadir, berarti kan siswanya pasti merespon apa yang ditanyakan oleh gurunya dengan menjawab hadir kan. Nah, kalau tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda itu ada banyak cara kakak-kakak. Cara kita mengabsen peserta didik. Kemudian yang kedua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Berarti kita menggunakan media pembelajaran. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Dan yang keempat, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir, dan lain-lain. Ya, dikembalikan lagi ke kakak-kakak semuanya sebagai pengampu PJOK. Tentu cara-caranya berbeda. Dari Karisno beda, dari Karifki beda, Nurdin beda, kemudian yang lain juga beda. Nah, jadi memang beda ya cara kita memperlakukan peserta didik, cara kita berkolaborasi dengan mereka, kita berinteraktif dengan mereka, ya kembalinya ke gurunya. Itu kuncinya. Ini yang tindakan reflektif ini yang diharapkan. Kalau yang di sebelahnya orange ini adalah tindakan rutin yang biasa, pola lama yang kita gunakan. Ini adalah 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan.
Kedua, menggunakan siklus monitoring evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang harus dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pada pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Sekarang kita masuk ke analisis cerita. Di sini pelakunya Pak Raga. Mohon disimak ya. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis. Cerita ini kakak-kakak ada juga tertuang dalam LMS kakak-kakak. Jadi disinilah kita akan berelaborasi. Sebentar ya, ada elaborasi, waktunya bisa sampai besok. Kemudian tanggal 11 kita jimit lagi dengan modul yang lain. Saya lanjut ya. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria kesuksesan, tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Pertanyaan, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Ketiga, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Kemudian sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Pada akhir sesi kita hari ini, sudah habis ya. Jadi itu slide-nya. Kakak-kakak, setelah jimit ini kita tutup, maka kakak-kakak saya sarankan untuk lanjut berelaborasi di modul dengan cerita Pak Raga ini ya. Jadi ini lagi saya ingatkan, ketika kakak-kakak mau masuk lewat ruang virtual, kalau melihat ada tanda hijau melon, itu berarti disitulah ruang virtual yang akan kita masuki. Ya. Kemudian sering dicek pada beranda ketika ada muncul notifikasi dari fasilitator, kakak-kakak disarankan untuk mengomentari.
mengomentari apa yang saya kirimkan. Pada saat tugas masuk, ada tugas yang tidak sesuai, maka saya akan beri notif, direvisi. Jadi kakak-kakak begitu mengaktifkan LMS, lihat notif paling bawah sebelah kanan. Paling bawah LMS sebelah kanan akan muncul notif tugasnya direvisi. Tapi kalau tidak perlu direvisi, saya langsung memberi predikat di situ. Saya langsung komentari tugasnya sangat baik. Paham ya? Oke, jadi pertemuan kita hari ini, oh iya ya, sebelum saya menutup, saya ingin bertanya, apakah ada kakak-kakak yang ingin berefleksi mengenai materi awal ini dari orientasi, kemudian ke refleksi, atau ada yang mengganggu pikiran kakak-kakak semua, belum terlalu paham, atau mungkin ada kegalauan atau bagaimana terkait aplikasi tadi ya, aplikasi Jamboard. Iya Kak, mungkin Silakan. masih agak Ya. Iya, ya oke. Silakan Kak Nurdin. Oke, Ya, Kak Risno. terima kasih. Siapa yang duluan? Coba Kak Risno dulu. Oke, Kak Risno dulu. Silakan Oke Kak. Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sempat seperti apa yang Tika sampaikan dari pertama, materi yang sangat menarik, dan ini jujur baru ini kita agak sedikit mulai terbuka wawasan terkait dengan baru awal ini kalau mau bilang. Cuma saya agak tertarik tadi dengan aksi nyata yang mengharuskan kita mengupload sebuah video pembelajaran yang secara real dalam durasi 30 menit kalau nggak salah tadi. Iya. Nah, kira-kira untuk tadi kan ada beberapa persyaratan yang sempat juga saya amati, bahwa penempatan untuk kamera, posisi kamera, dan lain sebagainya yang jadi kebutuhan untuk pengambilan gambar atau video, bahwa ketika pembelajaran PJOK itu kebanyakan kan kita melakukan pendahuluan itu memberikan persepsi terhadap siswa itu biasanya di dalam kelas dulu sebelum kita masuk ke kegiatan inti yang sesuai dengan materi apa yang kita angkat pada hari itu. Nah, kira-kira yang jadi pertanyaan saya, kira-kira kamera yang nantinya kita akan ambil video itu dari dalam kelas kemudian berpindah ke lapangan, apakah itu bisa di pengambilan videonya itu bisa video berjalan, atau memang hanya kameranya fokus di satu tempat saja, sementara di dua tempat yang kita gunakan, yang di awal pendahuluan kita ada di dalam kelas dan kegiatan inti itu kita ada di lapangan. Kira-kira mohon petunjuknya Kak. Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Pada saat melakukan aksi nyata, memang videonya itu berdurasi 30 menit. Kalau lebih sedikit pun tidak apa-apa, mungkin kelebihan 3 menit lah, atau jadi 35 menit, ya tidak apa-apa. Terus dalam penggunaan kamera itu boleh memakai HP yang kualitasnya bagus. Kemudian cara mengambil gambarnya boleh dari dalam kelas terus langsung keluar. Maksudnya begini, tidak ada sistem pengeditan, videonya asli, itu yang dimaui oleh Kemendikbud ya, asli. Karisno mau mulai dari kelas dulu, buat persepsinya, kemudian pasti siswanya diarahkan untuk ganti pakaian, kemudian dibawa ke lapangan.
Nah, videonya dijedah-jedah pun boleh. Oh iya, siap. Atau videonya ditarik terus dari kelas sampai keluar kelas juga boleh. Tapi bagaimana dengan hitungan menitnya? Kita pasti menghemat menit kan? Ya. Nah, jadi dari kelas mungkin di situ ada persepsi biasanya kan 5 menit misalnya. 5 menit mengabsen, menyalami siswa dan segala macam. Nah, setelah itu dijeda boleh. Dijeda dulu videonya, kemudian dimulai lagi on kamera videonya. Nanti pada saat siswa ini sudah mulai berbaris di lapangan, boleh. Yang penting mau videonya dijedah-jedah itu mau berapa kali pun kemudian akan disatukan, lalu diupload ke YouTube. Nah, linknya itu yang akan disematkan di LMS. Begitu. Tapi videonya tanpa suara, tanpa editan, asli. Mau dipakai anunya boleh, kayak kalau misalnya mengeditnya ini hanya tampilan, misalnya sebelum tampilan guru dan siswa melakukan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK itu mungkin ada tampilan aksi nyata, misalnya modul 2.1 pembelajaran teknik memainkan bola besar misalnya ya. Nah, itu boleh sebagai opening, boleh itu opening. Sebagai judul di YouTube boleh. Tapi kalau didasari ada latar belakangnya, ada lagu, ada musik, di sini akan dinilai bagaimana cara guru itu mengolah praktik pembelajaran PJOK itu yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana kejelasan suara guru itu, baik bahasa tubuh memberikan isyarat, yang isyarat dalam bentuk isyarat maupun verbal, itu dinilai. Ya, makanya di situ ditekankan tanpa ada editan. Jadi kakak-kakak mau mengambil opening 1 menit boleh untuk menampilkan nama kelas 005 PKG PJOK Kabupaten Gorontalo, boleh opening. Asalkan jangan editan, ada edit-editan musik. Suaranya guru yang kita cari. Jadi saya kalau mau menilai video aksi nyata kakak-kakak itu, saya buka satu persatu. Jadi setelah saya buka satu persatu, di situ termuat rubrik penilaian. Memenuhi tidak rubrik yang dikirimkan ini? Apakah ada orientasi, ada motivasi, ada apanya di situ ya, peningkatan pembelajarannya atau hanya biasa-biasa? Jadi intinya di sini kita harus menampilkan pembelajaran itu yang berpusat pada peserta didik, bukan pada guru. Seperti yang di slide tadi ya, saya jelaskan kegiatan rutin, kemudian masuk ke tindakan reflektif. Jadi enteng sekali. Jadi tidak usah, aduh Ibu Fazil saya punya sudah lewat misalnya 37 menit ya tidak apa-apa. Tak lewat sedikit lah tidak apa. Yang penting jangan ada latar musik-musik dan segala macam. Mau kasih baku ganti DP, misalnya dari kelas, kemudian berpindah ke lapangan, ada pergantian misalnya tampilan kan, boleh itu asal jangan ada musik. Jadi intinya di sini kita lihat bagaimana kompetensi guru itu mengelola pembelajaran ini, bagaimana siswa itu menangkap apa yang dijelaskan oleh guru, kemudian mereka berkolaborasi. Itu yang yang akan kemudian kakak-kakak sebelum menyusun modul ajar, memilih materi, lihat rubriknya. Jangan lewati rubrik. Kalau di situ ada 4 rubrik yang ingin dinilai, mulai tahapan orientasi apa, kemudian intinya bagaimana, itu ikuti supaya masuk pada poin penilaian fasil. Jangan sampai saya lihat modul ajarnya beda, materinya beda, praktiknya beda. Jadi terpaksa saya kembalikan video itu, saya komentari dan beri notifikasi, direvisi videonya. Jadi kakak-kakak melakukan aksi nyata lagi. Kan capek toh? Makanya berpatokan pada rubrik penilaian. Oke, bisa dipahami? Siap, Kak. Ya, sekarang saya beri kesempatan untuk Kak Nurdin tadi. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya ingin bertanya, tadi sempat saya mendengar bahwa di waktu kita mengajar itu tidak ada
istilah pemilahan atau memilah-milah mana yang tidak bisa menendang bola atau mana yang sudah bisa menguasai cara menendang bola. Nah, pertanyaan saya, apakah sebelum kita pindah ke materi, misalnya pindah ke materi sepak bola, apakah kita harus wajib melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik di materi sepak bola itu? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Bagus ya, pertanyaan yang luar biasa, dan ini kakak-kakak lainnya bisa menyimak juga ya, karena ini yang kita geluti di dalam KUMER ya, Kurikulum Merdeka. Ya. Nah, saya ingin menanggapi pertanyaan Kak Nurdin itu, apakah kita harus melakukan asesmen? Jawabannya iya. Asesmen awal itu yang harus kita lakukan sebelum kita memulai pembelajaran. Karena apa? Karena asesmen awal itu adalah penentu arah kita, mau kita apakan peserta didik ini. Mau kita bawa kemana mereka? Praktik pembelajarannya ini seperti apa? Karena di dalam praktik PJOK ini, yang akan kakak pelajari nanti, dalami nanti, pahami nanti dalam modul-modulnya, ini adalah PKG PJOK, praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang bukan berpusat pada guru, yang intinya asesmen awal itu sangat dibutuhkan sekali, karena pembelajaran PJOK itu sebenarnya ini ratingnya di atas. Kenapa dikatakan di atas? Karena pembelajaran PJOK itu mampu terdiferensiasi. Kalau kakak-kakak kenal, pembelajaran berdiferensiasi. Berarti itu pembelajaran lagi berproses. Tetapi dalam PJOK itu tidak ada berdiferensiasi, tetapi terdiferensiasi. Terdiferensiasinya dengan apa? Dengan mapel lain. PJOK bisa masuk gabung secara tematik dengan pelajaran matematika. PJOK bisa didiferensiasikan dengan pelajaran mapel lainnya. Mungkin dengan IPSK, itu bisa. Biologi. Iya benar. Jadi di sini bukan berdiferensiasi, tapi terdiferensiasi. Mengapa di PJOK itu bukan merdeka belajar, tapi merdeka bergerak? Bisa dipahami Kak Nurdin dan yang lainnya? Ya. Nanti kita akan lanjut ya, yang materi diferensiasinya ini di modul selanjutnya. Karena ini sudah melebihi 2 JP kita, sudah lama di apa itu praktek tadi. Sorong-sorong. Kasih jambor Bisma. Nanti saya akan kakak. Setelah kita jimit, kakak kerjakan dulu elaborasinya. Besok juga boleh. Tapi lusa kita kembali lagi jimit dengan menggunakan jambor lagi. Jadi saya akan bantu kirimkan untuk latihan kakak di rumah linknya ya. Latihan. Siap, Bu. Supaya jadi tahu, gampang dia. Saya tadi tahu tabrak-tabrak nama. Sampai matas jadi ke sana kamari. Tabrak-tabrak masuk. Aduh, saya bilang bagaimana saya Mbak atur nama atas baru hilang lagi pertanyaan. Ya Allah. Tapi jadi alhamdulillah Bu, ini perdana kan juga Ibu toh. Jadi iya. Awal. Tapi saya sangat support ya. Saya support sekali ini. Maksudnya ini kakak-kakak PJOK luar biasa antusiasnya untuk belajar. Karena memang PJOK itu basisnya di lapangan. Nah sekarang diajak dulu duduk manis di belakang laptop. Kita belajar aplikasi baru kita implementasikan kepada peserta didik. Jadi ya terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah hadir dalam ruang virtual ini. Semoga ke depannya pertemuan berikutnya kita akan lebih memantapkan PKG ini dan kakak lebih lancar lagi dalam aplikasi Figma ya. Luar biasa ini PJOK. Amin, insyaallah. Oke, sebelum saya tutup Jimit-nya, siapa yang bersedia mau berdoa? Tadi kan sudah refleksi. Ayo. Ustadz Arman Bunga. Ustadz Arman.
Ustadz Arman. Ustadz Arman. Iya, oke, siap. Ustadz Arman ya, Ya. silakan Kak, pimpin doanya Terus. penutup. Mari Kak siapa tadi? Arman. Kak Cu juga nggak Iya, bisa. Kak Arman. Mana Kak Arman? Kak Arman, ini berdoanya ini nanti bergiliran, besok-besok kita jimit bergiliran lagi ya ice breakingnya ya. Jadi persiapkan kakak-kakak, lusa kita ice breaking mulai sesuai absen. Berarti saya mulai dari Karisno. Absen pertama ice breaking ya. Gak ini. Pimpin doanya juga akan bergiliran. Dia yang ice breaking, dia juga yang akan memimpin doa supaya tidak terjadi pemilah-milahan. Oke, Kak Arman, agar kita segera menutup. Mungkin beliau belum siap, ada yang bisa menggantikan? Yang senior dulu. Nanti gantian yang junior. Oke, siapa? Baik, saya Kak. Baik, Oh, untuk silakan. Contoh bagus. Teman-teman semua, untuk mengakhiri materi kita pada malam hari ini, pertemuan Jimit, alhamdulillah 2 JP berjalan dengan lancar. Insya Allah apa yang kita lakukan pada malam ini berjalan lancar dan mendapatkan berkah. Dan sebelum mengakhiri, Amin. mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak atas motivasinya, antusiasnya belajar bersama di perdana ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Ingat, lusa kita jimit yang kedua, saya awali dari absen pertama Karisno ice breaking, kemudian Karisno pun yang menutup. Kemudian jimit berikutnya masuk di absen yang kedua. Ya, jadi saya persiapkan. Oke, jangan lupa dalam kolaborasi ya, kakak-kakak. Malam ini kalau sudah capek, boleh juga besok ya. Tapi besok harus sudah selesai. Karena begini, kalau belum selesai elaborasi, kakak-kakak tidak bisa masuk ke modul selanjutnya. Itu prasyaratnya. Jadi selesaikan dulu modul sebelum, baru selanjutnya. Paham? Ya, terima kasih. Ya, saya tutup jimit ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Jaya. Waalaikumsalam. Izin pamit saya ya. Saya tutup dulu recordnya. Oh iya. Ayo. Kan jago kamera ini. Cari tempat. Gaya apa? Kapendi. Cari tempat. Tarangan iya, Arman. iya. Kapendi. Ayo buka on kamera mau dikirim di grup Fasil. Saya akan kirim ke grup Sudah. Fasil. Ayo Bu kita Afriantimo. jos ya. Salam olahraga. Ayo. Siapa yang akan foto? Kak Darpendi. Tidak ada stok keluar. Aduh. Kak Refki. Oke. Sudah Kak, sudah. Oke. Ulang itu. Terima kasih. Selamat beristirahat kakak-kakak. Sampai jumpa di lain waktu. Kesehatannya. Sampai jumpa kakak-kakak. Izin pamit lebih dulu. Memberikan rekodnya. Ya. Dadah. Jangan lupa